Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan pertama dengan NPM 2350402 dari kelas 4A. Di sini pada video ini saya menjelaskan konsep AFC atau model view controller yang saya gunakan dalam proyek ATS pemrograman web menggunakan kode Ender 3. MFC adalah singkatan dari model, view, dan controller. Ini merupakan pola arsitektur dalam pengembangan web yang memisahkan antara logika aplikasi, tampilan, dan pengolahan data. Tujuannya adalah agar kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dikembangkan. Oke, saya langsung ke modelnya, langsung codingnya saja ya, tanpa lama-lama. Oke, di sini saya udah punya 3 model, CLUD.php, data.php, user model.php. Di sini model itu bertugas sebagai orang yang bertugas berinteraksi langsung dengan database. Semua proses seperti mengambil data, menyimpan, mengubah, hapus data dilakukan di bagian model. Jadi model ini bertugas sebagai orang yang langsung berinteraksi langsung dengan database. Ini kodenya. Ikut kodenya. Sini saya mempunyai 5 function. Yang pertama function index, yang kedua tambah aksi, edit, update, hapus, dan hapus. Ya, saya menjelaskan itu dulu. Di fungsi index ini berfungsi sebagai untuk menampilkan data dari matkul dan menampilkan data dari matkul. Untuk function tambah ini berfungsi untuk melihat tambah underscore matkul. Tambah aksi dan berfungsi sebagai menginput nama matkul yang akan saya masukkan yang baru nanti. Lalu fungsi edit berfungsi untuk mengedit datanya, lalu update untuk mengupdate datanya. Selanjutnya kita beralih ke view. Yang pertama. Oke, view. View adalah bagian bertugas view itu bertugas untuk menampilkan tampilan pada pengguna semua halaman HTML di semua halaman HTML. Jadi view ini berfungsi sebagai untuk menampilkan datanya, menampilkan data yang sudah saya buat. Ini dia kodenya. Ini dia tabel mata kuliah. Jadi di view ini bertugas untuk menampilkan semua data yang saya punya. Gitu aja. Data yang saya punya. Selanjutnya kita beralih ke controller.
Nah, controller itu sebagai penghubung antara model dan view. Controller menerima request dari pengguna, memprosesnya, mengambil data dari model, lalu mengirimkan ke hasil atau view. Jadi, controller ini berfungsi sebagai jembatan dari model dan view. Jadi, controller itu menerima, misal saya menulis tambah data, misal saya menambah data di dosen, mungkin saya menulis nama dosennya, saya menulis nama dosennya, saya menulis NIDN-nya, saya menulis namanya, lalu oleh controller diproses, mengambil datanya dari model, lalu mengirimkannya ke view. Ini dia kodenya. Oke, sekarang saya akan implementasikan langsung di kodenya. Pertama saya login terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini saya mempunyai 4 dashboard, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan kelas. Masing-masing dashboard ini memiliki data. Di mahasiswa ada 2 data, di mata kuliah ada 3 data, kelas ada 3 data, dosen ada 3 data. Seperti ini tampilannya. Oke. Mata kuliah. Lalu kelas. Lalu dosen. Oke, yang pertama saya mencoba menambah data terlebih dahulu. Ya, di sini datanya sudah tertambah tadi. Jadi ini hasil tampilan dari data yang saya punya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.